selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Simpang Boa, Kabupaten Sumbawa Besar mengakibatkan sopirnya tewas di lokasi kejadian. Petugas mengevakuasi jasad korban menggunakan standar protokol COVID-19 untuk mencegah resiko penularan virus mematikan itu. Warga Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas dengan luka di leher di dalam kamar rumahnya. Kebijakan pemerintah membatalkan penyelenggaraan ibadah haji membuat para calon jemaah terpaksa harus menunda rencana mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Simpang Boa, Kabupaten Sumbawa Besar mengakibatkan sopirnya tewas di lokasi kejadian. Petugas mengevakuasi jasad korban menggunakan standar protokol COVID-19 untuk mencegah resiko penularan virus mematikan itu. Puluhan petugas langsung mendatangi TKP di Jalan Lintas Simpang Boa, Kelurahan Seketeng, Sumbawa Besar pasca mendapatkan informasi seorang sopir truk meninggal dunia. Sebagai upaya mengantisipasi resiko, petugas unit Laka Lantas bersama petugas kesehatan melakukan evakuasi dengan mengenakan pakaian APD lengkap untuk mengeluarkan jasad korban dari dalam ruang kemudi. Berdasarkan hasil identifikasi petugas, pengemudi truk yang meninggal berinisial HM 35 tahun, warga Dusun Sedam, Desa Tatede, Kecamatan Lopo yang hendak membawa pupuk seberat 15 ton untuk didistribusikan ke sejumlah agen pupuk di wilayah Sumbawa. Diketahui saat melintas di lokasi, truk yang dikemudikan korban gagal menanjak dan mundur dan menghantam pembatas jalan sehingga korban terbentur setir kemudi sehingga meninggal mendadak. Kita melakukan penanganan tersebut karena pada saat kejadian di mana korban meninggal di atas kendaraan dan diketahui identitasnya itu, kita bawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan tes swab. Tes rapid ya, itu hasilnya non-reaktif. Setelah jenazah korban dibungkus dan dikafani dengan standar protokol COVID, petugas selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan visum penyebab pasti kematian korban sebelum dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Seorang warga desa dikabarkan hilang terseret arus laut saat tengah memancing di Pantai Meang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Hingga saat ini, proses pencarian korban masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dan belum membuahkan hasil. Puluhan tim SAR gabungan dan Satpol Airot Polres Lombok Barat langsung terjun ke lokasi perairan Pantai Meang, Kecamatan Sekotong, sesaat setelah mendapatkan informasi tentang hilangnya seorang pemancing di wilayah tersebut. Proses pencarian dilakukan petugas atas informasi hilangnya seorang warga bernama Agus Salib, 25 tahun asal Dusun Berton, Desa Sekotong Tengah saat sedang memancing di perairan tersebut. Korban dilaporkan hilang terseret arus laut saat tengah asik memancing dan tidak menyadari datangnya gelombang pasang yang langsung menyeret korban ke tengah laut. Upaya pertolongan sempat dilakukan oleh para pemancing yang menyaksikan korban terseret, namun akibat gelombang tinggi, korban tidak bisa diselamatkan dan hilang terseret arus laut. Diinformasikan bahwa ada salah satu pemancing yang ada di wilayah Sekotong, yaitu tepatnya di Pantai Meang, ada laka laut orang yang terseret arus. Sejak proses pencarian 2 hari terakhir, akibat masih terjadinya gelombang tinggi di perairan Sekotong, upaya pencarian masih belum membuahkan hasil dan korban hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kantor Wilayah Kediri, Lombok Barat memprediksi saat ini sebagian besar wilayah di NTB sudah memasuki peralihan musim dari musim hujan menuju kemarau. Selain akan menyebabkan suhu dingin yang terjadi pada malam hari, perubahan cuaca juga berdampak pada gelombang tinggi di permukaan air laut. Memasuki bulan Juni 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kantor Wilayah Kediri, Lombok Barat memprediksi sebagian besar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memasuki musim kemarau.
Masuknya peralihan musim tersebut ditandai dengan perubahan suhu udara pada malam hari yang terasa cukup dingin disebabkan adanya perbedaan suhu udara dan tekanan antara belahan bumi selatan dan bumi utara yang terjadi saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan aktifnya angin musim timur yang membawa hawa dingin dan memicu suhu udara menjadi dingin pada malam hari. Tak hanya suhu dingin, akibat peralihan musim, gelombang tinggi di perairan laut NTB akan terjadi disebabkan kecepatan angin dan adanya gangguan tekanan rendah di sekitar laut NTB. Untuk kondisi cuaca terkini di NTB yaitu sudah memasuki fase musim kemarau yang agak normal. Yang mana kemarin kita sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, namun ada beberapa gangguan yang menyebabkan terjadinya hujan lebat hingga angin kencang dan disertai oleh gelombang yang tinggi. Meski telah memasuki musim kemarau, namun pihak BMKG masih menghimbau warga untuk tetap waspada masih akan terjadinya hujan dan angin kencang di sejumlah wilayah. Berikut gelombang tinggi di perairan yang diprediksi masih akan terjadi hingga 2 pekan mendatang. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Berangkat dari kepedulian banyaknya kasus COVID usia anak, pemerintah Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, membagikan ribuan masker khusus anak-anak secara gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk mengedukasi anak untuk peduli kesehatan, belajar memakai masker untuk mengantisipasi resiko COVID. Angka kasus penularan COVID usia anak mendapat perhatian serius jumlah pihak, mulai pemerintah daerah hingga ke desa. Di Kabupaten Lombok Timur, pihak pemerintah Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, menggelar bagi ribuan masker gratis kepada anak-anak. Proses pembagian masker kepada anak dilakukan pemerintah desa dengan mendatangi sekolah dan juga tempat bermain mereka dan mengajak mereka mengenakan masker saat berada di luar rumah. Selain mengajak mereka mengenakan masker, langkah tersebut juga dilakukan untuk mengedukasi anak agar peduli terhadap kesehatan mereka agar terhindar dari risiko penularan COVID. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari para guru di sekolah yang berharap sosialisasi serupa akan terus digencarkan di sekolah dan di lingkungan bermain anak. Melaksanakan pembagian masker di sekitar kurang lebih 1.000 anak. Yang kita targetkan sekarang ini adalah karena yang fokus sekarang ini COVID-19 ini yang diserang adalah anak-anak. Untuk diketahui bahwa banyak anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah yang terkena, sehingga dari kepala desa ingin memberikan sumbangan dalam bentuk masker. Berdasarkan data Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Lombok Timur, hingga saat ini tercatat sebanyak 19 pasien COVID yang terkonfirmasi merupakan usia anak dengan 8 orang dinyatakan sembuh, 9 masih dirawat dan 2 lainnya meninggal dunia. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Warga Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas dengan luka di leher di dalam kamar rumahnya. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, petugas melakukan olah TKP dan memeriksa saksi dan selanjutnya membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Warga Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Minggu siang dihebohkan dengan temuan jasad seorang pria yang ditemukan terkapar bersimbah darah dengan kondisi leher terluka senjata tajam. Pria tersebut diidentifikasi warga bernama Zakaria, 55 tahun warga setempat yang diketahui sempat mengalami depresi karena lama menganggur dan tidak bekerja. Petugas yang datang ke rumah korban langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan otopsi. Selain melakukan olah TKP, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah parang serta meminta keterangan sejumlah saksi, keluarga, dan tetangga korban. Kronologis kejadiannya itu tadi pagi cucunya yang disuruh buatkan susu, begitu dilihat udah dalam keadaan terkapar di kamar. Dia pernah riwayat sakit jiwa, pernah dibawa ke rumah sakit jiwa Mataram. Dari Polsek sudah datangin TKP, terus melapor ke Polres, tim Inafis sudah menangani dan dibawa ke rumah sakit.
Meski warga menduga korban nekat bunuh diri karena depresi, namun petugas tetap akan melakukan penyelidikan dan menunggu hasil otopsi jasad korban untuk memastikan korban murni tewas karena bunuh diri atau ada motif lain. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Tim Pumas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lombok Barat meringkus seorang kakek diduga pelaku pencurian di sejumlah TKP yang meresahkan warga. Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa telepon genggam, televisi, dan pecahan mata uang asing yang diduga merupakan hasil curian. Inilah video amatir penggerebekan seorang residivis jumlah kasus pencurian yang dilakukan tim Pumas Satreskrim Polres Lobar di Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang kakek parubaya berinisial AL, 51 tahun yang diduga merupakan otak pelaku pembobolan sejumlah rumah milik warga di wilayah Labu Api. Penangkapan pelaku berdasarkan informasi masyarakat dan juga hasil pengembangan seorang tersangka lainnya berinisial ZA, 25 tahun yang lebih dahulu ditahan dalam kasus yang sama. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku AL diketahui adalah seorang residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang kembali beraksi membobol rumah korban bersama ZA di puluhan TKP dan menjadi target buruan petugas. Selain meringkus AL, petugas juga menyita barang bukti berupa HP, televisi, dan pecahan mata uang asing yang diduga merupakan hasil curian. Perkara 363, di mana waktu kejadian yaitu tanggal 30 Oktober, tersangka bersama satu orang temannya sudah vonis terlebih dahulu. Yang bersangkutan residivis, seperti yang dilihat oleh rekan-rekan, ada barang buktinya. Berapa kali dah? 2 kali ini. 2 kali ini? Iya. Benar, 2 kali ini. Iya. Untuk apa Bapak ngambil ini? Maksudnya apa? Makan. Untuk makan? Iya. Kan ada jalan lain untuk kerja. Nyabit kek, Sidomo kek. Terus bagaimana perasaan Bapak? Nyesal. Atas perbuatannya kembali melakukan curat, AL dijerat pasal 363 ayat 1 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berkomitmen akan mengawal realisasi anggaran COVID-19 yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat di daerah. Selain akan mengawal anggaran, Polda juga akan menindak tegas para pelaku penyalahgunaan dana COVID. Upaya mengawal bersama regulasi dan penyaluran stimulan anggaran COVID-19 yang digulirkan pemerintah terus dilakukan para pihak termasuk aparat TNI Polri. Dalam kunjungannya di Mapolres Lombok Utara, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Muhammad Iqbal menyatakan akan mengawal ketat realisasi anggaran COVID-19 di NTB. Meski menilai penanganan dan proses pencegahan COVID di NTB sudah berjalan maksimal oleh pemerintah daerah, namun upaya pengawalan tetap harus dilakukan agar dana stimulan dan anggaran lainnya dapat disalurkan dan tepat sasaran. Tak hanya itu, dalam kunjungannya, mantan Kepala Divisi Humas Polri tersebut juga menyatakan akan menindak tegas segala tindakan penyalahgunaan dana COVID yang tidak sesuai peruntukan dan proses secara hukum. Berupaya maksimal, semua kita melakukan himbauan yang bernuansa mendorong masyarakat agar tidak berkerumun, himbauan mematuhi protokol COVID, cuci tangan, pakai masker, karena kita melakukan penyelamatan orang banyak. Saya kira semua stakeholder sudah bekerja luar biasa, di pintu-pintu masuk provinsi sudah dijaga, melaksanakan protokol COVID. Sebagai bentuk dukungan memaksimalkan sosialisasi bahaya pandemi di tengah masyarakat, Polda Nusa Tenggara Barat juga akan menginisiasi Cipta Kampung Sehat di masing-masing desa untuk mendorong perilaku disiplin masyarakat sesuai protokol kesehatan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka menanggulangi risiko COVID, ratusan anggota TNI dari Kodim 1607 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menjalani rapid test massal sebagai tindakan preventif menuju adaptasi normal baru. Rapid test diprioritaskan bagi anggota TNI yang bertugas di daerah zona merah terpapar COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Upaya memutus mata rantai COVID-19 terus dilakukan para pihak termasuk di lingkup TNI di daerah.
Di Kabupaten Sumbawa, pihak Makodim 1607 Sumbawa melakukan rapid test kepada ratusan prajurit dan perwira yang selama ini bertugas aktif melakukan penanganan penyebaran COVID di sejumlah wilayah. Rapid test diwajibkan kepada para prajurit TNI yang selama ini bertugas di zona merah COVID di wilayah Kabupaten Sumbawa. Selain anggota TNI, sebagian warga yang diduga pernah kontak dengan pasien positif terjangkit virus corona juga mengikuti rapid test gratis di Makodim Sumbawa termasuk anak-anak. Pihak Makodim 1607 Sumbawa menyatakan pada tahap awal rapid test dilakukan secara bertahap, diawali dengan 50 anggota TNI yang terdiri dari Babinsa, prajurit, dan perwira, dan sisanya akan dilakukan sepekan mendatang. Baik, rapid test yang dilaksanakan saat ini di Kodim Sumbawa adalah merapid anggota Kodim sebagai tindakan pencegahan dari tertularnya COVID-19. Ini salah satu dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa kepada jajaran Kodim 1607 Sumbawa dalam pelaksanaan tugasnya. Selain memastikan kondisi kesehatan para prajurit agar tetap terjaga, rapid test juga dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 di lingkup TNI dan juga warga masyarakat. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Kebijakan pemerintah membatalkan penyelenggaraan ibadah haji membuat para calon jemaah terpaksa harus menunda rencana mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Di Kabupaten Lombok Tengah, seorang pria berusia 97 tahun yang telah 5 tahun menabung dari hasil menjual ternak gagal berhaji karena dampak pandemi. Kebijakan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji membuat ribuan jemaah haji dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat tertunda berangkat pada tahun ini. Di Kabupaten Lombok Tengah, seorang kakek berusia 97 tahun asal Desa Jago, Kecamatan Jana Pria harus bersabar dan menunda berangkat ke Tanah Suci karena dampak pandemi saat ini. Sebelumnya, pria yang terdaftar masuk dalam kloter pemberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok tahun 2020 tersebut telah melunasi seluruh biaya ibadah haji yang ditabungnya dari menjual hewan ternak miliknya. Meski terpaksa menunda keinginannya untuk datang ke Tanah Suci, namun Ayub mengaku pasrah dan ikhlas dan berharap dirinya masih berkesempatan untuk berangkat pada tahun depan. Hasil sapi doang. Sapi doang, darat loh. Semua dari hasil sapi. Darat selain itu, tuah juang Kabah, tuah berusaha enggak, berusaha. Meski berada di usia senja, Ayub tetap berharap semoga pandemi COVID saat ini segera berlalu dan kondisi kembali normal sehingga dirinya dan jemaah haji lainnya bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci di tahun mendatang. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Warga kerukunan umat beragama Kota Bima menggelar dialog tentang agama dan ideologi Pancasila sebagai dasar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Selain untuk menambah wawasan bernegara, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir perkembangan paham anti Pancasila di tengah masyarakat. Upaya merekatkan bingkai beragama dan dasar negara dalam kehidupan masyarakat terus dilakukan para pihak termasuk di daerah. Di Kabupaten Bima, puluhan warga dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan dan dialog untuk membahas tentang tatanan kehidupan beragama dalam bingkai Pancasila. Dialog yang diikuti oleh warga lintas generasi tersebut mengambil tema Islam dan Negara dalam upaya meminimalisir perkembangan paham anti Pancasila di NKRI dengan diinisiasi oleh Lembaga Bina Dhamma Resolusi Agama Bima. Selain membahas perkembangan terkini tentang keberagaman dan dinamika masyarakat, dialog juga mengangkat isu terkini tentang penguatan dasar negara Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi identitas bangsa. Dialog juga bertujuan untuk lebih membumikan ideologi Pancasila di tengah tantangan modernitas dewasa ini. Ketika Pancasila untuk dasar negara, bagi umat Islam, bagi warga negara, wajib hukumnya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara. Ini sangat direspon. Tahun ini karena kita bersama pemerintah memohon supaya ini bisa direstui untuk kita lakukan deklarasinya. Kami menyuruhkan kepada umat agar segera sadar dari bahaya-bahaya yang ada dan tidak cepat terprovokasi dan tidak cepat terpengaruh dari
aliran atau pemikiran-pemikiran yang membahayakan negara dan terutama agama Islam. Langkah dialog tentang pemantapan ideologi Pancasila sebagai paham bernegara harus terus dilakukan untuk membumikan ajaran Pancasila sebagai identitas bernegara yang harus dimiliki seluruh warga di tengah modernitas saat ini. Dari Kota Bima, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.